Shalom saudara-saudara, berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Rio Pasaribu. Selamat datang di channel kita, yaitu channel TV Kabar Baik, channel kita bersama. Terima kasih buat saudara yang sudah berkunjung ke channel kita, yaitu channel TV Kabar Baik. Terima kasih buat dukungan saudara, baik itu dukungan secara like, komen, dan juga subscribe, maupun dukungan secara dana. Dan teruslah dukung channel ini supaya channel ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang lebih lagi. Kiranya Tuhan Yesus membalas kebaikan saudara semua. Puji Tuhan, saudara-saudara, di video kali ini saya mau membagikan kepada kita video cuplikan. Dan video cuplikan ini, saudaraku, kejadiannya terjadi di Tapanuli ya. Bagaimana saya lihat anak-anak Tuhan itu begitu semangatnya mereka memuji Tuhan, begitu bergairahnya mereka memuji Tuhan. Padahal ya, selama ini kita sudah melihat bahwa gereja-gereja ditutup, ancaman demi ancaman terjadi terhadap gereja-gereja, khususnya gereja Purwakarta sudah ditutup. Tetapi semangat itu ya tetap ada di mana-mana, saudaraku. Ya, jadi mari kita lihat dulu video cuplikannya. Nanti kita akan berikan komentar terhadap video ini. Selamat menyaksikan video berikut ini. Jalan serta Yesus, serta
Tuhan, saudara-saudara, kita sudah melihat video cuplikan tadi bagaimana anak-anak muda ini, ya, anak-anak Tuhan ini begitu semangatnya mereka memuji Tuhan. Begitu bergairahnya mereka memuji Tuhan, walaupun di hari-hari ini begitu banyak ancaman, begitu banyak tantangan, gereja-gereja banyak ditutup, tetapi mereka tetap tidak kehilangan semangat. Semangat itu, api itu untuk memuji Tuhan rupanya masih terjadi di mana-mana. Puji Tuhan, jadi apakah berkat yang harus kita dapatkan dari sini? Bahwasannya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai pengikut Kristus, marilah kita tetap semangat. Saya percaya selama kita tinggal di dunia ini pasti ada tantangan, pasti ada pencobaan yang kita hadapi. Tapi janganlah pencobaan itu, janganlah biarkan tantangan itu membuat kita kehilangan semangat, saudara-saudara ya. Saudaraku dikasih Tuhan, kita boleh melihat di Alkitab, aniaya itu begitu terjadi dengan dahsyat dan luar biasa pada waktu zaman rasul-rasul ya. Bagaimana murid-murid Tuhan Yesus mereka banyak yang dianiaya. Bahkan Stefanus dilempari dengan batu hingga mati karena memberitakan tentang Tuhan Yesus ya. Saudara-saudara, tetapi Alkitab mengatakan semakin penganiayaan itu bertambah-tambah, semakin keberadaan rasul-rasul ini, pemberitaan itu semakin tersebar di mana-mana. Nama Tuhan dikenal di mana-mana. Nama Tuhan diberitakan di mana-mana. Saudara-saudara, kita sebagai anak Tuhan, ya, saya boleh berbagi bagi kita semua untuk menguatkan iman dan kepercayaan kita. Mungkin kita melihat ya di Indonesia ini keadilan sudah tidak ada lagi, dan keadilan itu ya dibeda-bedakan seperti yang pernah dikatakan oleh Bapak Kamarudin, bahwasanya kita sebagai orang Kristen kadangkala dibuat seperti anak tiri, padahal sebenarnya kita bukanlah anak tiri, tapi kita ini adalah anak kandung, saudara-saudara kasih Tuhan. Kadangkala ketidakadilan ini membuat kita mau menyerah, mau berputus asa, mau berhenti, marah. Tapi saudara, yang mau saya katakan kepada kita, kita punya Tuhan, kita punya Bapa di sorga yang hidup. Itulah yang akan menjadi pembela kita, itulah yang akan menjadi penolong kita. Mari kita tetap semangat. Firman Tuhan mengatakan, jika oleh karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat, berbahagialah engkau sebab upahmu besar di sorga. Saudara-saudara, apapun aniaya tantangan yang saudara hadapi, jangan itu membuat kita mundur. Jangan itu membuat semangat kita memuji Tuhan berhenti. Jangan itu membuat semangat kita untuk menginjil itu berhenti, doa kita berhenti. Saudaraku kasih Tuhan, jangan itu biarkan. Ya, tapi biarlah masalah, persoalan yang terjadi bagi kita, khususnya gereja-gereja, membuat itu menjadi suatu batu loncatan sehingga kita melangkah lebih lagi. Karena firman Tuhan mengatakan, orang-orang yang di dalam Tuhan, mereka itu seumpama burung raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Kenapa bisa demikian, saudara-saudara? Karena kekuatan kita adalah Tuhan sendiri. Kita hidup bukan menurut apa kata orang. Kita hidup bukan menurut situasi dunia, menurut situasi yang ada di Indonesia, tetapi kita hidup menurut apa kata Tuhan. Saudara kasih Tuhan, apa yang dikatakan Tuhan tentang kita. Kalau Tuhan mengatakan masa depan kita penuh harapan, maka itulah akan jadi. Kalau firman Tuhan mengatakan gereja-gereja di Indonesia akan tetap berdiri, akan tetap maju, maka itulah yang akan terjadi. Karena firman Tuhan mengatakan, Yesaya 55 ayat 11, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi firman itu akan berhasil dan melakukan segala sesuatu yang ku kehendaki. Itu sebabnya, saudara-saudara kasih Tuhan, kita dalam mengikut Kristus, dalam mengiring Kristus, jangan pakai menurut pemikiran kita, menurut situasi yang terjadi di Indonesia ini, tapi pakailah firman Tuhan. Lihatlah firman Tuhan bahwa kita yang ikut Yesus sungguh-sungguh akan ditolong Tuhan. Gereja-gereja yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan, walau ada aniaya, akan selalu diberkati Tuhan, akan selalu meluas, akan selalu tersebar di mana-mana. Puji Tuhan, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, gereja Tuhan, dimanapun saudara, tetap menyalakan api yang ada di dalam diri saudara, tetap menginjil, tetap berdoa, dan tetap melakukan kebaikan-kebaikan bagi banyak orang, sehingga kita boleh menjadi berkat bagi Indonesia. Kita cinta Indonesia, saudara-saudara. Mari jadi berkat, mari jadi terang, mari jadi garam bagi Indonesia. Puji Tuhan. Inilah yang bisa sampaikan kepada kita semua. Biarlah lewat video cuplikan ini, semangat saudara kembali menyala, semangat saudara kembali berkobar. Puji Tuhan.
Saya Pendeta Rio Pasaribu undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.